washabihi ajma'in. Baik, anak-anak ustaz sekalian, sebenarnya yang pertama ini, sesi pertama ya, ini ada tentang motivasi. Coba kita lihat apa yang akan ustaz sampaikan. Perhatikan baik-baik ya, dihayati, diresapi, didalami ya. Tapi apa yang kamu cari? Nah, di dalam kegiatan kita kali ini coba kata-kata yang muncul di depan jadikan sebagai pertanyaan buat diri kalian. Kemabit apa yang kami cari? Apa yang kamu cari? Pasti semua orang berbeda-beda ya. Pertanyaan ini akan muncul, semua orang akan muncul pertanyaan seperti ini dalam setiap perbuatannya. Apa yang akan kamu buat? Apa yang kamu cari? Apa tujuanmu? Itu menjadi pertanyaan kita ya. Kenapa? Karena setiap dari kita di sini nggak ada yang tujuannya sama. Rambut boleh sama hitam ya, kepala boleh sama bulat, tapi tidak ada pikiran dan hati yang sama. Jarang ya. Setiap orang punya tujuan dan niat yang berbeda-beda ya. Sebagaimana yang pertama kali kita jumpai di dalam hadis arba'in ya, itu bunyinya innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya apa yang kalian perbuat tergantung pada niat kalian ya. Apa yang kalian niatkan sebelum kalian berangkat dari rumah menuju mabit ini, maka itu yang kalian dapatkan. Kalau kalian berangkat dari rumah tujuan ke mabit untuk senang-senang, untuk main sama kawan-kawan, maka kalian dapat itu di sini. Yang kalian dapat di mabit ini main-main, senang-senang sama kawan-kawan, karena itu niat kalian dari rumah. Ya. Kalau seandainya kalian datang dengan niat aku mau jadi orang yang bebas di mabit, itu yang kalian dapat, bisa ngapa-ngapain aja. Kalau kita di mabit tujuannya untuk makan enak, duduk sama kawan, semua dapat. Makan enak dapat, duduk sama kawan dapat, tapi yang lain kalian nggak dapat. Karena itu yang kalian niatkan. Coba kalian niatkan dalam hati, aku pergi mabit untuk mendapatkan ridhonya Allah, supaya membekas di dalam pekerjaanku setiap hari. Insya Allah dah dapat. Ya. Nah, senyum. Ya. Sekarang coba lihat ke teman sebelah kalian, ya, sambil senyum. Ya, lihat teman sebelah kalian sambil senyum. Ya, oke. Sambil senyum, kemudian doakan kawan kalian yang kalian lihat itu, ya, doakan dengan doa yang baik. Doakan dengan doa yang baik. Ya. Oke, no suara, tidak ada suara ya. Ya. Coba doakan dengan doa yang baik. Setiap kita melakukan suatu kebaikan, kebaikan itu akan kembali untuk diri kita sendiri. Ya, ada sebuah cerita seorang pedagang masongan di tahun 80, sekitar tahun 80-an, ya. Dan beliau saat ini sudah jadi orang terkenal. Kalau kalian pergi ke Lambaru, kalian akan lihat showroom beliau, namanya Dahlan Motor. Ini kisah nyata, ya. Dahlan Motor ini, yang punya Dahlan Motor ini dulunya dia merupakan seorang pedagang jual-jual rokok, permen, ya. Itu pergi ke Abu Yatama. Saat itu ayah saya sedang kuliah di situ. Jadi si Dahlan ini kerjanya cuma ngintip-ngintip dari belakang jendela orang belajar, dia ngintip-ngintip. Kalau keluar orang belajar dari kuliah, dia tawarin permen, rokok. Kadang-kadang kawan-kawan tuh manggil, Dahlan, masuk, duduk.
di sini. Dengar aja, dia nggak punya uang, tidak punya uang 1.000 pun untuk melanjutkan pendidikannya. Tapi uniknya pertahanan ini, setiap kali dia keluar dari rumah, setiap kali dia jumpa sama orang-orang, nggak pernah mulutnya seperti angka N. Tahu angka N? Huruf N, tahu? Cemberut. Hurufnya selalu berbentuk huruf U, senyum. Semua yang dia lihat pertama kali dia senyum, sehingga orang yang lihat dia jadi senyum. Aura positifnya keluar saat itu, ya. Semua diajak main, dalam sini, minta rokok, minta permen, minta kacang. Dia cuma jual itu aja, sampai akhirnya tiba, ya. Apa yang dia lakukan saat itu cuma senyum, berawal dari senyum, sampai sekarang dia punya kalau nggak salah 4 atau 5 showroom motor di Lambaru. Kalau kalian pernah pergi Lambaru, ya, tengok di dekat-dekat Masjid Lambaru itu ada namanya Dahlan Motor, Dahlan Motor 1, Dahlan Motor 2, Dahlan Motor 3. Yang punya itu nggak tamat SD. Kalau mau lihat lagi orang-orang yang selalu berpikir positif, yang melakukan kegiatan positif, walaupun bukan lulusan sarjana S1 S2, ya, tapi beliau punya satu universitas yang menghasilkan ribuan sarjana. Tahu siapa? Pemilik Abu Liatama. Pemilik Abu Liatama. Ya, beliau cuma lulusan SD. Tapi karena beliau berpikir positif, selalu berpikir positif, tidak pernah berpikiran buruk, jadi niat yang beliau niatkan untuk mensukseskan anak bangsa, maka beliau bisa mewujudkannya. Yang beliau rasakan saat itu, saya tidak bisa sekolah, saya putus sekolah. Saat itu saya cuma lulusan SD. Bagaimana caranya saya bisa mencerdaskan anak-anak bangsa? Beliau nekat berpikir bagaimana caranya dia punya modal, punya usaha, sehingga bisa orang lain tidak seperti dia, tidak bodoh seperti dia, sehingga menjadikan pahala jariah untuknya. Terbentuklah Abu Liatama sekarang, Universitas Abul Liatama. Nah, kalian lihat di sini, ya, kekuatan yang paling besar seorang manusia itu ada di pikiran. Kalau kita punya pikiran bersih, maka apa yang kita lakukan akan bersih. Kalau kita punya pikiran yang jahat, ya, yang kotor, semuanya akan kotor. Ya. Kalau kita punya pikiran yang bersih, yakin dengan apa yang kita pikirkan, hal-hal yang mustahil pun akan terjadi. Kalian tahu atlet bela diri yang bisa memecahkan batu bata, bisa mematahkan kayu dengan tangan kosong, itu bukan dengan kekuatan dia, tapi dengan pikiran dan keyakinan. Ya. Ada kata-kata mutiara dari relik. Tahu relik? Tahu relik? Nggak tahu? Ya. Tindakan tanpa keraguan itulah yang disebut dengan kekuatan. Kalau kita buat sesuatu dengan yakin, ya, itu adalah punya kekuatan. Sebenarnya malam ini Ustaz mau minta satu orang, ya, Ustaz akan buktikan, ya, untuk mematahkan sebuah pensil dengan jari. Tapi karena mengingat waktu kita singkat, maka tertunda dulu. Insyaallah besok. Apa ini? Pikiranmu menentukan hidupmu. Ya, ada sebuah hadis qudsi, ya. Allah katakan di situ, ana inda bani apa? Inda bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku terhadapku. Itu artinya, kalau kita punya prasangka buruk, ya, suudzon, ya, suudzon, berprasangka buruk, duluan apa-apa belum apa-apa udah prasangka buruk. Gimana nih? Ujiannya susah, gimana Ustaz nih marah-marah. Kalau kita berpikiran buruk,
maka yang akan kita dapatkan keburukan itu. Contoh, ya, kalian sakit, terus datang ke rumah sakit, bilang sama dokter, ini sakitnya udah parah, kanker stadium 3, gak bisa sembuh lagi. Takut nggak? Takut, sehingga memperparah kehidupan kalian. Yang sejatinya hidup dan mati itu di tangan Allah, tapi gara-gara kalian dengar omongan dokter jadi takut sehingga mati. Coba waktu datang berobat dibilang kamu sakitnya begini, terus yakin insya Allah Allah akan sembuhkan. Siapa yang berpenyakit? Siapa yang berpenyakit? Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang berpenyakit? Yang menyembuhkan? Tidak ada yang mustahil bagi innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Jadi kalau kita dalam sesuatu apapun itu cepat berprasangka baik terhadap sesama manusia, terhadap Allah, ya, maka apa yang kita sangkakan akan kembali kepada diri kita. Kalau kita berprasangka baik, maka baiklah yang kita dapatkan. Kalau kita berprasangka buruk, maka buruklah yang kita dapatkan. Ini akhir dari motivasinya. Awalnya semua aktivitas dengan niat baik, niat positif supaya mendapat ridho. Jangan pernah untuk niat buruk, jangan pernah berpikir negatif, jangan pernah berpikir bahwa aku tidak bisa. Berpikirlah bagaimana caranya aku khatam 30 juz. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Oke, baik semuanya, ya, semuanya. Sebelum kita masuki ke dalam muhasabah dan doa, ya, kita belajar untuk khusyuk, ya, belajar untuk khusyuk sebelum berdoa. Oke, coba semua yang bagus sebelum kita masuk ke dalam muhasabah. Udah yang bagus, ya, rapi, ya, yang rileks. Karena kalau kita berdoa, kalau kita masih kalau yang ini gak rileks, gak tenang, udah akan dikunci, ya. susah berdoa. Cuma yang fokus aja. Ya, Kalau di tempat ini, jangan messenger kalau bisa. Ya, ini nggak ngaruh, cuma live aja. Ya. oke, semuanya. Ini yang kita yang perlu. Daripada disuruh bangun, mending duduk atau bangun. Oke, semuanya pegang mata. Kalau kita terangi ini Tarik nafas dari hidung perlahan-lahan. jadi nggak jelas gitu bisa. Keluarkan dari mulut. Jangan bersuara, ya. Kalau Saya nggak bisa bersuara. itu Ya. kunci-kunci. Tarik nafas dari hidung. Udah biasa aja. Keluarkan dari mulut pada perlahan-lahan. Coba lebih tenang, supaya lebih tenang, ya. Kunci nggak mau berhenti lah. Ini namanya pernapasan. Nggak mau berhenti. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut pada perlahan-lahan. Jangan ada yang ketawa, ya. Kalau yang ketawa nanti dari sini. Oke. Oke, kita akan mulai muhasabah pada doa kita. Buka mata semua. Buka mata semua. Nggak ada yang buka. Tangan kanan. Semua tangan kanan pegang dada sebelah kiri. Tangan kanan semua pegang dada sebelah kiri. Coba pegang dada sebelah kiri, ya. Yang berdiri jantungnya. Ya, rasakan detak jantung dulu, ya. Tarik nafas, lepaskan pelan-pelan dari hidung. Coba rasakan dulu, ya, detak jantungnya. Rasakan bahwa yang berdoa ini adalah saya, ya. Yang berdoa ini adalah saya, ya. Niatkan dalam hati, semoga Allah mengabulkan apa yang kami doakan. Semuanya ikuti Ustaz. Pegang dada, ya.
Ikuti Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ikutin saya, pejamkan mata. Astaghfirullahaladzim. 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 Memuji Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Malam ini malam yang Engkau berikan tanda kuasa-Mu kepada seorang yang mulia. Jadikan malam ini sebagai saksi kepada-Mu ya Allah, bahwa kami berserah diri hanya kepada-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sungguh kami manusia yang lemah, yang tidak dapat melakukan apapun tanpa ridho dari-Mu ya Allah. Wahai Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah malam ini ya Allah malam kami membina iman, malam kami mendekatkan diri kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah, kami bukan manusia yang suci ya Allah, yang selalu berpikir dalam dosa ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan malam ini ya Allah malam yang panjang, malam yang panjang untuk kami seluruh ibadah kepada-Mu ya Allah. Jadikan malam ini ya Allah untuk malam berikut-berikutnya ya Allah, sebagai cerminan kami mendapatkan diri kepada-Mu ya Allah. Anak-anakku sekalian, seorang ayah yang berjuang keluar dari rumah mencari nafkah pada anak dan istrinya, pulang pergi pagi, pulang malam, nyawa beliau korbankan hanya untuk membawakan segenggam beras untuk anak-anaknya di rumah. Bahkan ada seorang ayah yang rela nyawanya ditukar dengan anaknya. Bagaimana dengan bunda? Bunda lebih menderita. 9 bulan beliau menderita sakit yang luar biasa. Bunda kita tanpa berpikir apa yang akan Dia berikan untuk kita. Yang beliau pikirkan hanyalah bagaimana anak-anakku
jika orang tua kami sudah pergi meninggalkan kami, ya Allah, jadikanlah kuburnya, ya Allah, kubur yang bercahaya, kubur dari taman-taman surga, ya Allah. Ya Allah, jika memang Engkau selamatkan kami nanti, ya Allah, jemputkanlah kami dengan ayah dan ibunda kami, ya Allah. Jika memang Engkau selamatkan kami, ya Allah, persatukan kami dengan mereka, ya Allah. Ya Allah, kami rindu, ya Allah. Kami rindu melihat senyumannya, ya Allah. Ya Allah, kami rindu, ya Allah, rindu dengan melayan dan dekapan orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jika memang Engkau takdirkan kami di dalam surga-Mu, ya Allah, surga tidak akan indah, ya Allah, tanpa orang tua kami. Ya Rabb, ya Rabbi, satukanlah kami, ya Rabb. Ya Rabbi, tidak ada tempat bagi meminta, ya Allah, selain Engkau. Ya Rabbi, rindu kami, ya Allah, kepada orang tua kami yang telah pergi meninggalkan kami, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah, jauhkan mereka dari siksa kubur, ya Rabbi. Jangan tajamkan persoalan-persoalan sulit kepada mereka, ya Rabb. Ya Rabbi, kami bersaksi, ya Rabb, bahwa mereka adalah orang-orang terbaik yang Kau kirimkan untuk kami, ya Rabb. Mereka berjuang dengan ikhlas hati, ya Rabb, membesarkan kami, mendidik kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, jadikan malam ini, ya Allah, sebagaimana malam-malam yang terlebih, ya Allah. Engkau yang Maha mendengar, ya Rabb. Lembutkan hati kami, ya Allah. Lembutkan hati kami yang keras seperti batu ini, ya Allah, yang jarang mendengar panggilan-Mu, yang selalu memarahi orang tua kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Saat ini kami tidak bisa melihat orang tua kami, ya Allah. Ya Rabb, jangan jadikan kami anak yang durhaka karena ego dan sifat kami, ya Rabb. Ya Rabbi, lembutkan hati kami, ya Allah. Pegang tangan teman-teman kalian semua. Pegang tangan teman-teman kalian semua. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Teman-teman di samping kami, ya Allah, menjadi saksi kami, ya Allah, menjadi saksi kami berkumpul untuk meningkatkan iman dan takwa kami kepada-Mu, ya Rabb. Ya Rabb, jangan pisahkan kami, ya Rabb. Jangan pisahkan kami nanti, ya Rabb. Satukan kami, ya Rabb, hingga surga-Mu. Surga tidak akan indah, ya Rabb, tanpa teman-teman dan orang-orang yang kami cintai, tanpa orang-orang di sekeliling kami, ya Rabb. Ya Rabbi, ya Tuhan kami tidak sanggup menahan siksa kubur, ya Rabb. Ya Rabbi, tanamkan Al-Quran dalam kami, ya Rabb. Jadikan Al-Quran sahabat kami, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi.
kami mati ya Rabb. Jangan pisahkan kami dengan Al-Quran. Ya Rabbi, jika Engkau tidak ada ya Rabb, tidak ada yang bisa menyelamatkan kami. Bagaimanapun tingginya ilmu kami, bagaimanapun solehnya kami ya Rabb, kalau Engkau tidak reda kepada kami tidak akan selamat ya Rabb. Ya Rabbi, jangan lepaskan kami ya Rabb. Ya Rabbi, jangan tinggalkan kami sendiri ya Rabb. Kami butuh Kau ya Rabb. Tuntun kami ya Rabb. Allahumma ja'alna akhir kalamina inda intihai ajalina biqawli la ilaha illallah. Ya Rabbi, jangan jadikan kata-kata terakhir kami ya Rabb kata-kata la ilaha illallah yang menolong kami ya Rabb. Jadikanlah kalimat tauhid yang indah itu sebagai kalimat terakhir yang kami ucapkan nanti ya Rabb. Ya Rabbi, ya Rabbi, lembutkan hati kami ya Rabb. Jangan jadikan terganjal di hati kami, jangan jadikan sekat di antara kami kepadamu ya Rabb. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, sehatkan orang tua kami ya Allah, yang selalu membantu kami untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Mudahkan rezeki mereka ya Allah, dekatkan kami dengan mereka ya Allah, sehingga kami bisa bersama-sama menuju semoga kami ya Allah dalam surga, dan jadikan malam ini sebagai saksi kami ya Allah, sebagai saksi untuk terus beribadah kepada-Mu. Mari sama-sama kita niatkan pahala Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita. Seandainya mereka masih hidup, semoga Allah tambahkan kesehatan pada orang tua kita. Jikalau orang tua kita sudah tidak ada, semoga jadi pahala penerang dalam kuburnya. Kita berdoa Nabi Mustafa Sallallahu Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, Ustaz sekalian, air mata kalian menjadi saksi bahwa kalian telah berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Semoga apa yang kita doakan Allah dengar
ya Allah simpan dan dijadikan saksi untuk kita di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, maka dengan berakhirnya doa tadi, berakhirlah kegiatan muhasabah dan doa kita ya untuk malam ini. Kita akhiri dan kita menuju kamar masing-masing untuk istirahat karena nanti kita akan melaksanakan qiyamul lail. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhirnya saat